Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pembahasan yang part 1. Jadi di part 1 kita udah coba plotting untuk terrainnya berupa dari real world terrain. Kenapa kita pakai ini? Karena ya yang namanya simulator berarti kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang memang sebenarnya ada gitu, baik dari koordinatnya, baik dari teksturnya bahkan, dan ya semuanya. Oke, disitu juga udah kelihatan untuk elevation dari gunung. Ini udah benar-benar mencirikan Gunung Tembang Perahu. Oke, sip. Nah, sekarang yang akan kita coba tambahkan di part kedua ini adalah tentang HUD, Heads Up Display. Jadi, yang nanti akan kita coba implementasikan itu adalah semua variabel yang terkait dengan penembakan ini. Dalam hal ini adalah gerak peluru, kemudian lokasi target juga harus kita tentukan untuk titik tembak, titik jatuh ya, titik jatuh peluru nantinya. Kayak yang pertama ini adalah ada checkbox berupa nanti adalah pengaruh angin. Oke, nanti akan saya bahas. Kemudian ada konfigurasi dari howitzer atau si meriamnya itu sendiri. Yang pertama ini kita akan atur kecepatan awal pelurunya berapa, kemudian gravitasi, kemudian atur sudut tembaknya. Ya meskipun sebenarnya gravitasi ini bukan bagian dari nilai howitzer, tapi ya udah saya sekalian aja lah ya, biar kelihatan bahwa si rumus hitung untuk jatuh peluru itu ada di sini semua gitu. Oke, yang terakhir itu sudut tembak ya. Nah, untuk kecepatan awal peluru biasanya sih ini kan dia konstan ya, nggak bisa kita set. Biasanya itu ada di spesifikasi alatnya. Howitzer ya, oke. Di sini saya coba download HTML, sempet dapat juga bahwa yang akan kita gunakan itu meriamnya adalah 105 mm 105 mm M22, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini kurang lebih diceritakan masalah spesifikasi alatnya. Nah ini, terutama yang sebelah sini ya, soal kemampuan M22 maksimum dapat melibas target sampai di jarak 11.270 meter. Berarti sekitar 11 kilo ya. 11 kilo dengan kecepatan proyektil 472 meter per detik per second. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa kecepatan awal atau daya lontar peluru itu di 472 meter per second. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, untuk keperluan dalam pengenaan target, laras meriam ini dapat digerakkan dengan sudut elevasi mulai dari negatif 5 sampai maksimum 66 derajat. Nah, itu mungkin ya untuk masalah rotasi di sudut lah kalau di rumusnya tuh. Oke, nah ini dia. Jadi angle-nya itu bisa di negatif 5, rada ke bawah kali ya. Kemudian dia ke atas sampai di 66 derajat. Berarti terhadap sumbu horizontalnya. Jadi kalau digambarkan, kalau ini adalah laras yang, ya ini larasnya gitu ya. Kemudian ini rodanya lah, anggap gitu. Nah berarti si laras ini, kalau ini sudutnya adalah 0 derajat ya, 0 derajat. Oke, sehabisan. Nah, misalkan ini adalah 0 derajatnya. Kemudian kalau kita ngebangun arah laras itu 90-nya itu kan ke sini ya. 90-nya itu ke sini berarti. Nah, ini. Jadi dari sini, dari atas dari bawah menuju ke atas. Nah, ini berarti sudutnya adalah 90. Nah, berarti kalau 66-nya itu adalah di sekitaran sebelah sini. Kurang lebih ya. Nah, sini. Berarti si moncong atau si pucuknya itu, si larasnya dia bisa sampai di ini, kemudian nah di sini ya. Nah, ini. Oke, andaikan ini adalah sudutnya di 66 derajat. Jadi maksimalnya adalah di situ.
sampai negatif 5. Ya berarti negatif 5 kan rada ke bawah ya. Nah, rada ke sini kali ya. Aduh. Ya, sekitaran sinilah. Jadi si moncong peluru itu bisa sampai sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi spesifikasi model seperti ini justru kita mesti harus dapatkan, karena ya namanya simulator ya, bukan game. Kalau simulator kita harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, termasuk dari meriam juga gitu dalam hal ini. Oke, kalau mau dilihat sih ya googling ini ya, M22 Howitzer 2 Ion Armed. Nah itu. Nah ini ada 8 personil. Jadi kalau kita mau pasang orang ya berarti 8 personil ini paling banyak. Hadir bla bla bla, itu silakan dibaca. Kemudian kalau mau ngomongin gerak, ini ada di 2000 atau 2 ton lah. 2 ton. Dan dia di apa? Ya menjadikan M22 mudah dimobilisasi lewat udara oleh helikopter sekelas CH-4. Ya, ini silahkan dicari aja untuk si websitenya. Oke, kita masuk ke yang tadi. Nah ini dia. Oke, berarti ini sifatnya konstan. Konstan. Oke, ini juga harusnya kita set ya konstan. Kemudian, nah ini enggak konstan. Oke, untuk 3 variabel ini, inilah yang akan dijadikan apa namanya tuh variabel ya, variabel untuk menentukan arah atau koordinat atau lintasan ya, lintasan tembak dan seterusnya, sampai nanti dia jatuh di titik manapun, yaitu nanti didapat dari rumusan yang ada di sini gitu. Nextnya yang ada di HUD, kita akan coba untuk menampilkan map. Jadi kurang lebih gambarannya itu, kalau ini adalah no canvas only. Oke, nanti ada ini mapnya misalkan di tengah ya. Nah, kurang lebih nanti kayak gini. Jadi kalau ini kanvasnya, kemudian mapnya tuh nanti ya apa, buka tutup ya. Jadi ketika kita lagi ada di main kamera aja di sini ya. Oke, sebentar ya. Jauh banget. Ya di sini deh. Plotting. Oke, ini main kamera. Kurang. Oke, jadi kurang lebih kalau nanti kita klik tombol map, nanti tampilannya seperti ini. Sebentar saya coba cari tekstur map sekalian biar kebayang. Topologi ya, topologi. Nah, misalkan petanya itu ya. Tapi saya mau edit dulu bentar biar peta jadi sekalian.
Oke, ini petanya. Misalkan ini ya petanya. Nanti kita generate yang benar kok. Nah ini, jadi kalau nanti kita klik tombol button yang ada di GUI, kurang lebih dia akan menampilkan seperti ini gambarnya langsung. Jadi kita bisa melihat area secara keseluruhan. Kalau di game sih kayak minimap gitu ya. Nah, untuk behaviornya sih pengennya kayak minimap. Jadi lokasi kita akan ngepin atau ngepointing titik di mana si howitzer, si meriamnya ya, nanti ada di mana kelihatan. Kemudian nanti si targetnya itu ya opsional sih, kita bisa plotting di sini atau di mana gitu ya untuk menentukan koordinat targetnya gitu. Oke, tapi kurang lebih untuk buka map, yang fitur buka map yang ini, yang itu kurang lebih dia ya hanya mainin ini aja sih gitu. Oke, ini saya coba offin dulu aja. Baik, selanjutnya nanti akan ada informasi target. Jadi di informasi target untuk di HUD-nya itu akan diisi sebuah input field, yaitu nama targetnya apa. Biasanya sih gitu ya. Ya baiknya sih didefinisikan di sistemnya sendiri, biar entah itu nanti bisa masuk ke database, entah nanti nggak cuma hanya penampang doang gitu ya atau apa. Kemudian nanti kita akan isi juga koordinat longitude, latitude si targetnya gitu. Oke. Kemudian yang terakhir button tembak. Oke, kita coba implementasi HUD-nya aja dulu. Dari sisi tampilannya aja dulu ya, nggak difungsiin. Oke, ini ada kanvasnya. Nah, ya terserah sih kalau masalah tampilan ya, mau di mana, cuman yang pasti jangan sampai merepotkan si user. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu kanvas, panel. Ini misalkan nama panelnya adalah panel ya HUD lah. Saya kecilin, kemudian saya geser. Nah di sini ya, di sini. Nah untuk warna panel sendiri sih ya balik lagi terserah apa Anda mau. Nggak, transparansinya nggak usah gitu ya, kemudian atau seperti apa. Nah selanjutnya kita akan coba implementasikan si button tembak dulu lah biar kebayang gampang. Nah opsinya sebenarnya bisa di sini untuk button ya. Oke, masih loading, ngeluarin button doang ya. Ini button tembak. Nah, bisa di gini caranya, atau dia bisa nge-child atau parentnya itu ke HUD sini gitu, ke panel. Oke, bisa seperti ini. Karena nanti saya pengen untuk menampilkan HUD nggak akan selalu ditampilkan, tapi dia bisa visible atau invisible. Pengennya sih ntar gini aja. Nah, main gini doang. Saya nggak pengen mainnya gini. Nah, dua ini harus diklik gitu, enggak. Tapi kalau dia nge-child di sini, nge-child di panel, nah kayak seperti ini, dengan satu klik panel itu doang ya, si childnya otomatis dia kena dampak juga gitu. Seperti itu. Oke. Ini button tembak. Kemudian ya udah saya lengkapin dulu sama teksnya. Ini tembak ya, tembak. Saya set ke base fit. Ya ini tembaknya di situ mungkin ya. Oke. Kemudian ada pengaruh angin. Nah ini di mana ya pengaruh angin, di atas apa di bawah si posisinya, terserah. Balik lagi untuk masalah checkbox di Unity itu namanya toggle. Nah ini toggle
pengaruh angin. Kecil banget ya. Dia coba. Nah, itu kelihatan mungkin. Saya set tulisannya di sini adalah pengaruh angin. Jadi kalau nanti dimainkan, dia itu ya checklist uncheck ya. Nah, ini remote model, kayaknya nggak apa-apa deh. Oke, kayaknya saya taruh di bawah aja dia. Taruh di bawah. Tulisannya kayaknya enaknya di base fit. Width-nya kalau 200. Nah, ini kayaknya lebih enak. Oke, rada di atas aja. Kalau yang tembak kayaknya di hampir full aja deh. 250. Oke, di situ 50. Oke, sip. Kemudian ada howitzer. Nah, ini terserah apa howitzernya Anda mau nampilkan secara gambar duluan gitu ya. Nama howitzernya apa gitu. Ya mau dibikin apa, satu parent namanya howitzer. Kemudian nanti di sini ada name-nya gitu ya. Ini label ya maksudnya. Teks, misalkan namanya tuh tadi howitzer 1 M2 A2 105 mm. Nah, itu tinggal diatur aja teksnya. Di tengah, kemudian berapa ya? Enak banget. Kayaknya sini aja deh. Oke, ini saya tarik ke sebelah sini. Nanti ada gambarnya kali ya, biar ada enak dikit lah lihatnya. Ya, kalau base fit sih nanti dia tergantung dari si ukuran screennya. Oke, saya ambil dulu gambar howitzer. Nggak ada yang bagus, udah ini aja deh. Oke,
kemudian saya coba tarik ke Unity. Ini ubah ya, kalau kita mau pakai image yang ada di UI, semua diubah ke sprite. Oke, baru nanti di sini bisa mempang si image, nggak usah dikasih nama juga. Nah itu tinggal diatur 300, tinggal kita atur posisinya ya. UI-nya nggak bagus-bagus amat. Oke, intinya kita bisa lihat aja deh si yang ada di sini nanti di menu. Oke, ini tuh adalah wizard gitu ya. Nanti lebih interaktif sih kalau kita mau pakai simulator, di mana untuk meriam kita bisa pilih gitu yang mana. Oke, itu gambarnya. Nggak ada gambar ya, ya udah nggak apa. Sekarang langsung masuk ke sini nih, pengaturan awal. Kita pasang dulu aja deh labelnya ya. Kayaknya ada di sini aja kali ya. Jangan nanti, tapi langsung ke teksnya. Jadi teks ini nanti digunakan untuk ngasih tahu informasi bahwa ini tuh untuk variabel apa gitu. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini yang dibutuhkan adalah kecepatan peluru. Walaupun nantinya konstan ya. Oke, saya duplicate, Ctrl D, gravitasi. Kemudian di sini sudut tembak. Nah, itu dia. Tinggal kita tarik aja, tarik ke bawah. Oke, semuanya base width. Nah kan kalau base width jadi masing-masing sih ngelihatnya ya. Ini aja. Kemudian width-nya di 300. Oke, ini mau jadi input field, mangga terserah ya. Kalau tahu mau jadi semacam scroll. Nah ini scroll bar, itu juga silahkan. Tapi biar pasti nilainya, saya sih pengennya udah jadi input field aja. Input field, nah ini kayaknya harus jelas ya, input field untuk kecepatan peluru. Oke, saya jatuhin ke dia. Kemudian kayaknya width-nya ditambah lagi deh, 350. Ya, seperti ini. Oke, kayaknya udah beres, tinggal nanti diatur aja ininya ya, si placeholder-nya. Jadi placeholder ini adalah tulisan semacam hint, kayak ngasih tahu gitu ini tuh field apa. Meskipun sebenarnya di sini udah ada ya kecepatan peluru gitu. Set kecepatan peluru. Oke. Nah, ini udah set kecepatan peluru. Kasih titik-titik deh. Ini untuk yang gravitasi, nanti akan kita atur. Ini juga untuk sudut tembak. Oke, placeholder yang ini adalah gravitasi. Yang ini adalah sudut tembak. Ini untuk objeknya ya. Kemudian di placeholdernya set gravitasi. Kemudian satu lagi set sudut tembak. Oke, Oke, jadi nanti tampilannya kayak gini.
Nah ini sebenarnya masih bisa diimprove ya atasnya gitu. Kemudian keriting ya bahwa nggak bagus si foodnya. Ya 20 nggak kelihatan, 450 biar enak aja sih ininya. Terus teksnya juga ini ya biar rada enak lah. Text image, oke. Oke, ini udah dapat. Kemudian ada button buka map. Nah ini kayaknya lebih ke untuk apa ya, HUD biasa kali ya. Jadi posisinya kayaknya boleh di bawah deh. Kita coba tempelin yang ini dulu, informasi target. Bikin empty, ini informasi target. Jadi kayak macam game object gitu. Terus nanti di dalamnya itu ada teksnya dulu ya. Saya akan coba tulis bahwa ini adalah informasi target gitu. Width-nya dikencangin aja. Kemudian ininya misalkan di 50. Ada line spacing ya? Oh ini. Wah, gak ngaruh ya. Oke, ini di tengah, dia ada di sini. Nextnya ini adalah informasi target. Kayaknya ini udah ke atas sedikit ya. Oke. Nah, di informasi target nanti akan diisikan input field ya. Kayaknya langsung aja deh ya. Ngandelin apa placeholdernya tuh, nama target. Oke, ini placeholdernya. Nama targetnya apa? Tulisannya digedein aja atau best-fit. Nah itu dia. Teksnya juga kayaknya best-fit. Kita tes dulu ya. Kalau diinputin jangan jadi mengecil tulisannya nih. Ini juga sama aja kayaknya. Oh, rada nggak kelihatan ya. Keriting semua. Oke, ya ntarlah itu mau urusan tampilan lo ya. Oke, ini nama target. Kemudian satu lagi ya, longitude, latitude. Saya akan bikin dia jadi 2, yaitu input field untuk latitude. Kemudian ada input field untuk longitude. Ini dua-duanya 800. Saya bagi 2 aja ya, dikasih jeda juga, jadinya 350. Biar nanti dia saling buka nih. Placeholdernya dulu. Ini nama target, latitude ya. Oke, di sini latitude. Latitude-nya berapa?
Ini juga sama ya, placeholder longitude. Nah, beres. Tinggal yang ini ke ujung, latitude dulu ya, latitude, dan yang ini satu lagi longitude. Nah, ini kayaknya disamain aja ke sini ya. Oke, ini keriting banget ya. Ya udahlah, gitu dulu deh ya. Ada. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi nanti kita isi kecepatan peluru, gravitasi, sudut tembak, informasi targetnya apa, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, ada pengaruh angin atau enggak gitu ya. Kemudian nanti tembak. Seperti itu. Nah, sekarang oh iya, buka map ya belum ya? Buka map. Kayaknya dia button lagi ya. Pasti button. Oke, di panel HUD saya akan masukin satu tombol lagi, atau saya ambil dari sini aja deh, button tembak ya. Nah, ini jadinya button buka map. Kayaknya ukuran buka map sama buka tembak dikecilin aja deh ya, 250, jadi di sekitar 100 kali. Oke, yang ini untuk apa gitu nanti, yang ini juga nanti untuk apa. Nah, ini buka map berarti ya. Buka map berarti teksnya map. Nah, itu dia. Itu akibat base fit. Oke, nah sekarang karena udah beres, ini untuk HUD, ini udah ada, semua udah ada, udah siap. Nah, sekarang kita akan coba save dulu ya, Ctrl S. Sekarang kita akan coba untuk memfungsikan si HUD ini. Jadi intinya nilainya ketarik lah apa yang diisikan gitu. Dan nanti kita akan tampilkan di lognya aja dulu ya. Nggak usah ke apa dulu, tapi nanti di log itu di handle sama variabel-variabel. Oke, nah pastinya untuk data, mendingan kita data yang ada di HUD mendingan kita handle oleh satu game object namanya HUD Manager. Ya meskipun sebenarnya bisa ya Anda terapkan di main kamera si scriptnya, yang penting kan scriptnya kan. Nah, kalau saya sih lebih ke apa ya, ke role-nya nih. Jadi game object di sini tuh semua role-nya apa gitu. HUD Manager ya dia yang ya pokoknya ngehandle untuk masalah HUD aja. Oke, saya bikin scriptnya dulu. HUD Manager script. Nah, biar nggak bingung ya. Oke, dia ngompile dulu. Kalau udah oke, nanti kita masuk ke Visual Studio-nya. Oke, sip. Tinggal kita masuk. Nah, ini dia. Jadi saya akan kasih terang dulu. Ini adalah script untuk handle masalah yang ada, handle semua data. Jangan masalah lah ya. Semua data yang ada di HUD. Berikut apa ya? Ya pokoknya koneksi variabel ke kelas yang lainnya. Nah, kenapa ke kelas yang lainnya? Karena nanti kita akan punya script untuk meriam gitu, dan nanti si meriam ini belum ya. Baru saya coba bikin, tapi nanti saya akan bikin ulang. Karena nanti meriam ini akan ngambil nilai yang tadi tuh, yang nilai-nilai kayak kecepatan peluru, gravitasi, sudut tembak gitu. Seperti itu ya. Karena semua kan
nilainya itu di setnya di HUD-nya. Oke. Ya, oke. Nah, kebetulan karena saya kayaknya set dia kecepatan peluru. Ya, nanti akan ada variabel public ya. Public float kecepatan peluru. Kemudian public float gravitasi, sudut tembak. Nah, ini kalau yang penting tuh. Penting dulu deh. Dari HUD. Kemudian nanti juga ada informasi target. Nah, ini di handle sama HUD juga. String, nama target, kemudian public. Kalau long kayaknya double ya, karena angkanya rada panjang. Latitude, longitude. Apalagi? Pengaruh angin. Boolean, pengaruh angin. Apalagi tuh? Udah ya. Oke, tinggal kita nanti ngefungsiin untuk fungsi si button map sama tembak. Kalau map sama tembak berarti di sini aja kali ya. Nah, dia sifatnya harus public void, buka map gitu ya. Ini kita belum isi dulu. Apa sih? Lupa. No. Neutral. Nggak, bukan. Ya udah, kosongin aja deh. Public void tembak. Oke, nah sekarang kita coba arahkan dulu semuanya, khususnya yang ada di button, itu ke fungsi yang tadi, yang ada di HUD. Nah, ini dia, kita tempelin dulu si HUD-nya. Nah, ini nilainya jangan kita isi ya, biar ya sebenarnya kalau nggak mau ditampilin sih, tinggal gini aja. Hide in inspector, gitu ya. Karena nanti takut diubah tuh nilainya. Atau sudut tembak tuh kayaknya jangan ya, jangan di hide. Nah, ini kemudian ini. Oke. Nanti dia akan nyimpan sendiri, yang ada cuma sudutnya doang. Ya karena tadi kepentingannya kecepatan peluru jangan sampai bisa diubah di sini gitu oleh user. Oke, ini udah ada. Nah, sekarang tombol button itu akan diambil yang untuk button buka map dari sini, yang untuk tembak dari sini, di HUD ya. Nah, kita coba arahkan dulu yang kanvas button tembak. Nah, ini dia. Ada di inspektornya, ada. Oke, di inspektornya ada ini ya, on click eventnya. Kita tambahkan, kita tarik yang dari HUD. Nah, ini, kemudian kita cari fungsinya yang tadi, HUD, tembak ya, oke. Buka map juga sama, cari yang dari HUD, kemudian arahkan ke buka map. Oke, dah beres. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan di inspektor ya, di apa? Konsol, di debug. Nah, di sininya. Kalau kita isi apa. Oke, kayaknya apa ya? Saya bikin fungsi aja kali ya. Bikin fungsi void tampilkan informasi. Nah, ini semua dia debug. Apa sih? Kecepatan peluru, kecepatan. Ini dari kecepatan peluru. Copy aja deh. Gravitasi. Kemudian ini adalah sudut. Kemudian ini adalah nama target. Ini tuh longitude ya. Longitude, latitude,
Kemudian angin ya, pengaruh angin. Nah ini boolean ya, pengaruh angin. Jadi nanti isinya adalah true atau false. Oke, nah ini dia udah beres. Kemudian gimana caranya biar diakses? Berarti nanti ke button tembak aja kali ya. Ketika button tembak ditampilkan atau diklik, berarti dia akan tampilkan informasi dulu nih. Akan tampilkan informasi. Kemudian gimana caranya sekarang narik data dari input field. Nah, dari si UI ini. Oke. Sebenarnya kalau di Unity sih gampangnya ya, gampangnya tinggal kita arahkan aja langsung gitu. Maksudnya kalau kita mau ngambil data kecepatan peluru, berarti UI-nya ini kan. Nah, kita bikin aja satu di sini. Pakai serialize saja karena kita akan ngisi via inspector, game object, atau langsung kayaknya input field ya. Nah, input field kan nggak ada, dia itu berasal dari namespace-nya UI. Input field. Oke, ini adalah misalkan IF kecepatan peluru. Oke. Ada berapa input field? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oke, ini IF latitude. Ini IF longitude. IF nama target. IF sudut tembak. Kemudian terakhir ya, IF gravitasi. Dah beres. Nah, nanti kita implementasi ini gini aja. Langsung gitu di si HUD-nya. HUD manager. Nah, ini dia. Nanti dia isi ya. Kecepatan peluru berarti yang ini. Yang ini. Gravitasi yang ini. Sudut tembak yang ini. Kemudian target. Nah, ini dia. Nama target yang ini. Latitude yang ini. Kemudian longitude-nya yang ini. Dah. Beres. Oke, kalau menampilkan informasi, nah, kita langsung akses ini. Misalkan saya ambil contohnya kecepatan. Teks yang nanti dituliskan di input field oleh user, dia akan ditangkap di properti yang ini. Input field. Nah, ini dia, teks. Jadi sebenarnya input field ini adalah komponen kan? Komponen ya, dan dia udah masuk ke sini. Nah, ini. Jadi ini udah bukan game object lagi, yang tadi yang saya coba tarik. Nah, ini. Dia bisa masuk karena si variabel kecepatan peluru ini adalah tipenya input field. Game object masuk bisa. Tapi kalau saya tadi langsung diarahkannya ke komponennya. Oke, nah sekarang kita tarik data-datanya. Kalau tampilkan informasi, kayaknya dia langsung debug ya. Nah, tapi kalau tembak sih, menurut saya kayaknya di sini ya untuk definisiin store nilai dari input field ke variabel. Gitu. Yang pertama untuk kecepatan peluru itu didapat dari if kecepatan peluru dot text gitu kan. Nah, tapi yang namanya kecepatan peluru itu datanya float. Nah, maka kita akan lakukan casting. Kalau di atau konversi ya, kalau di C# float dot parse diambil dari sini. Nah, dari situ. Oke, saya copy aja. Ini untuk gravitasi, untuk sudut tembak. IF sudut tembak, IF gravitasi. Nanti dia ngisi ke gravitasi. Ini juga ngisi ke
sudut tembak. Oh ya, kalau kayak gini berarti ini belum belum konstan ya, tapi nanti kita set konstan aja lah. Ini saya pengen coba untuk masuk nggak sih nilainya gitu. Kemudian nextnya adalah nama longitude, latitude. Ini nanti ke double untuk IF longitude ya, misalkan seperti ini longitude. Ini adalah latitude, berarti ke double latitude. Ini nama target. Kalau nama target kan udah teks ya, jadi dia nggak usah di parse, udah langsung IF nama target, udah beres. Jadi secara struktur sih nanti dia ini udah kita siapin ya. Ini adalah variabel yang nantinya akan, oh ini belum ya. Ini adalah variabel yang nantinya akan dikirim ke kelas yang lain, makanya dia public. Oke. Kemudian yang ini adalah variabel yang ngehandle untuk UI ya. Jadi nilai semua didapatkan dari sini gitu. Seperti itu. Nah, satu lagi berarti tadi pengaruh angin adalah boolean ya, boolean parse. Sorry, ini belum ya berarti. Satu lagi itu tuh adalah apa ya, toggle. Kita akan lihat dulu komponennya. Jadi untuk menentukan komponennya kita harus lihat nih langsung ke si barangnya. Ini panel pengaruh angin. Nah, ini toggle ya. Nah, nanti didapat dari kayaknya dari sini ya. Kan kalau ini kan background label nih. Nah, berarti dari toggle. Kayaknya sih di sini nih. Nah, itu kelihatan ya kalau saya is on-nya diklik. Ini juga masuk, kalau di unklik ini juga nggak masuk gitu ya. Oke, berarti ngambilnya dari is on. Ininya adalah toggle, kemudian ini adalah TGL pengaruh angin gitu. Kemudian nanti di sini ada pengaruh angin. Oke, pengaruh angin adalah kalau TGL tadi ya, pengaruh angin is on ya. Nah, is on ini langsung boolean, berarti kita nggak usah parsing lagi nih. Jadi oke aja langsung. Tinggal nanti di informasi oh ya udah ya, pengaruh angin dah. Oke, siap. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Jadi nanti kita akan menginputkan semacam kecepatan peluru, tadi itu 472 ya. Aduh tulisannya. Kemudian gravitasi misalkan 10, sudut tembaknya 30 derajat. Informasi misalkan namanya adalah camp musuh. Latitude-nya di min 6,764 misalkan gitu. Longitude-nya misalkan di 107,987 gitu ya. Pengaruh angin kita checklist. Nah, ini kita kecilin dulu ya biar bisa ngelihat si ininya. Oke, kalau tembak, nah itu dia. Kenapa ya belum? Oh, belum ditempelin ya, lupa deh. Nah, ini masih kosong. Ini jadi kalau ada error model kayak gini nih bisa diklik-klik langsung, nanti diarahin. Atau yang ini. Nah, ini dia. Jadi pengaruh angin variabel ini kan mau ngakses ini kan si toggle yang ini, tinggal dicek sih toggle-nya udah masuk atau belum gitu. Nah, ternyata belum kan, makanya dia nggak akan nyampe nilainya. Oke, toggle-nya tarik masuk. Oke, sip ya. Oke, isi ulang nggak apa-apa ya. Oke, saya ulang isi ulangnya dari sini aja, nggak usah dimaksimize. Kecepatan peluru 472, gravitasi 10, sudut tembak 30, informasi target camp musuh, kemudian longitude latitude-nya negatif 6,864 misalkan,
ininya di 107,987. Pengurangannya kita checklist, dan kemudian tembak. Nah, ini semua nilai yang ada di sana udah masuk. 472, 10, 30, kayak musuh 107, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya pengurangannya di uncheck, nah false ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti nilai inilah yang akan dikirimkan ke si Meriam. Gitu. Baik, mungkin kayak satu lagi ya. Nah, ini ngilangin ini. Ya adalah ntar aja kali ya. Termasuk gampang. Oke, itu aja untuk video yang part 2 pertama ini. Nextnya kita akan ngomongin tentang sistem koordinatnya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.